Lagi pasang harta kami persilakan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segenap para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara hadirin jamaah majelis ta'lim dan muzakarah Mushola Al-Hidayah, semoga kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, barokah, isma, inayah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua Mushola Al-Hidayah Bapak Haji Ismatullah bin Haji Asnawi, begitu juga yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Haji Abdul Aziz bin Haji Abdullah, Bapak Ustaz Muhammad Nur, Bapak RT dan segenap hadirin lainnya. Bersyukur kita kepada Allah di kesempatan malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Semoga dengan selawat Fatih yang kita baca dengan harapan semoga Allah bukakan pintu hati kita untuk menerima ilmu yang bermanfaat yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita buka kitab pedoman kita pada kesempatan malam hari ini, melanjutkan bacaan pada 2 minggu yang lalu. Pengarang kitab di sini memberikan redaksinya dengan kata-kata ya qalal musannifu rahimahullahu taala wa dubina sallallahu alaihi wasallam fi baiti Aisyata fi maudi'ihi allazi mata fihi, halaman 103. Wadufina sallallahu alaihi wasallam artinya dan dikuburkan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi baiti Aisyata di rumahnya Siti Aisyah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi maudi'ihi di tempatnya allazi mata fihi yang wafat siapa Nabi Muhammad di rumah Aisyah. Jadi begini Bapak Saudara. Jadi Nabi Muhammad seperti yang kemarin kita baca, awalnya sakitnya ya itu bukan di rumah Siti Aisyah, tapi Nabi minta supaya waktu sakit biar dirawatnya di rumah Siti Aisyah. Lalu istri-istrinya tuh yang ada 9 semuanya mengizinkan. Ya nggak apa-apa dah, silahkan di rumah Siti Aisyah. Nah karena sakitnya di rumah Siti Aisyah sampai wafatnya pun di rumah Siti Aisyah, maka dikuburkannya pun di rumah Siti Aisyah. Jadi satu riwayat itu dijelaskan bahwa Nabi Muhammad wafat di situ, dikuburkan di situ juga. Jadi kagak berubah tempatnya. Jadi pas tempat Nabi wafat, disitulah kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tuh Bapak Saudara, kalau kita ziarah ke makam Rasulullah yang ada di Masjid Nabawi, itu dulu asalnya rumah Siti Aisyah. Ya, jadi makam Nabi yang memang ada di dalam kamar rumah Siti Aisyah.
Nah kemudian nanti Abu Bakar As-Siddiq minta izin sama Siti Aisyah, boleh enggak kalau saya nanti wafat dikuburkan dekat dengan Rasulullah, lalu dapat izin. Makanya Abu Bakar di situ. Ketika Umar bin Khattab ya begitu juga, minta izin juga, diberikan izin sama Siti Aisyah. Ada 3 tuh ya makom di rumahnya Siti Aisyah. Yang pertama yaitu ya suaminya Siti Aisyah Rasulullah SAW. Yang kedua ayahnya Siti Aisyah yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang ketiga yaitu sahabat Umar bin Khattab. Makanya kita kalau ziarah ya ngucapinnya pertama begitu, assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya Rasulullah, itu Nabi Muhammad. Terus bergeser lagi, assalatu wassalamu alaika ya Abu Bakrin Siddiq. Bergeser lagi, assalatu wassalamu alaika ya Umar bin Khattab. Ya, jadi ada 3 itu makam. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan buat kita sehingga bisa berziarah ke makam Rasulullah, ke makam sahabat Abu Bakar, ke makam sahabat Umar bin Khattab, dan juga ke ya makam-makam sahabat Nabi yang lain yang dikuburkannya di mana? Yaitu di sebelahnya daripada ya Masjid Nabawi itu. Apa namanya? Baki. Kalau di Mekah namanya apa? Ma'la. Ya, jadi ada Baki, ada Ma'la. Kalau di Ma'la itu kuburnya Siti Khadijah. Ya, di Ma'la. Nah, kuburnya istri-istri Nabi yang lain yaitu di ya Baki, pemakaman Baki kota Madinah. Nah ini, jadi ya Rasulullah dikuburkan di tempat Rasul wafat, yaitu di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha, di kamar ya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qala Anasun radhiyallahu anhu, berkata sahabat Anas bin Malik, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya, lamman sorofna min dafnihi, tatkala kami berpaling dari kubur Nabi Muhammad, qalat Fatimatu, maka berkata Siti Fatimah radhiyallahu anha, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya. Jadi selesai dikuburkan itu, lalu Nabi ya udah dalam kubur tuh ya, kemudian Anas sebagai pembantu pelayan setia, kan pelayan Nabi itu ada Bilal bin Rabah ya, ada juga Abdullah bin Umar bin Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Nah ada lagi Anas bin Malik. Ya, ini salah satu pelayan setia Nabi. Ini Anas bin Malik ya itu melayani Rasulullah sejak usianya baru 7 ya antara 9 tahun. Ya, itu diserahkan sama ibunya. Ya Rasulullah, saya cinta dengan engkau ya Rasulullah, tidak ada yang saya bisa berikan buat engkau. Mungkin kalau sahabat-sahabat yang lain memberikan hadiah ini hadiah itu, tapi saya memang enggak punya apa-apa, tapi sebagai rasa cinta saya kepada engkau, saya hadiahkan milik yang paling saya cintai, anak satu-satunya, anak lakinya, yaitu Anas bin Malik. Lalu Anas bin Malik kemudian diserahkan buat Rasulullah. Ya mudah-mudahan walaupun masih kecil, ya Anas bisa membantu Rasulullah, melayani Rasulullah. Tuh, jadi Anas bin Malik tuh dari kecil udah diserahkan sama ibunya ya untuk melayani Rasulullah sebagai salah satu bentuk hadiah. Itu orang kalau cinta begitu, Bapak Saudara. Ya, makanya ya banyak sahabat-sahabat yang begitu cinta dengan Rasulullah, apa saja yang dimiliki dikasih buat Rasulullah. Ya, Rasulullah nggak minta. Ya, begitu. Nah, ibunya Anas bin Malik ya rasanya juga pengen memberikan sesuatu. Tapi dia tidak punya apa-apa, ada anaknya. Ya, dikasih anaknya. Ya, supaya nih anak bisa ngelayanin Rasulullah, menjadi khadim, pelayan Rasulullah, yang bawain sendal, yang bawain tas, ya kemana-mana. Nabi kalau pergi selalu ya temenin sama Anas bin Malik. Tuh begitu. Makanya Anas bin Malik termasuk yang banyak ilmunya. Anas bin Malik ya banyak meriwayatkan hadis karena memang beliau masih kecil
terus sama-sama dengan Rasulullah, sehingga banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu, jadi kata Anas bin Malik, setelah kami palingkan diri kami setelah selesai penguburannya, lalu Fatimah putri Nabi Muhammad berkata, ya kaifa tobat anfusukum, bagaimana jiwa kamu yang begitu bagus, yang begitu baik, antahsut turaba, bahwa jiwa kamu itu ya diratakan oleh tanah, ya ala Rasulullah SAW, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ya udah ya diratakan ya dengan tanah jiwanya. Siti Fatimah putrinya bilang seperti itu. Ya, jadi artinya tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang terbaik ya kecuali hanya Nabi Muhammad. Sehingga Allah haramkan tuh cacing-cacing tanah untuk makan ya badan tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak, Saudara, itu tubuh Rasulullah, badan Rasul sampai saat ini masih utuh. Ya, karena Allah haramkan tanah dan ya makhluk-makhluk ayam di situ, termasuk cacing-cacing tanah, ulat dan lain sebagainya untuk memakan tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diharamkan tuh bumi, ya diharamkan tuh ya cacing-cacing tanah kalau memakan ya badan tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kalau kita baca selawat tuh Bapak Saudara, itu Allah kembalikan lagi ruhnya, ya jasad yang masih utuh itu dikembalikan ruhnya, lalu menjawab ya salam dan selawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita bilang assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, Rasulullah jawab, kata Rasul, siapa yang berziarah kepada saya pada saat saya sudah meninggal dunia, maka sama seperti kamu ziarah saat saya masih hidup. Jadi nggak ada bedanya. Ya, kita datang kepada Rasul saat Rasul sudah wafat, dengan dulu sahabat-sahabat yang masih bisa mengucapkan salam waktu Nabi masih hidup. Tidak ada bedanya. Kenapa? Sebab tetap Nabi tahu dan salam kita dijawab sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat wafatuhu duha, dan wafatnya Nabi Muhammad SAW waktu duha. Waktu duha ya itu antara jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Waktu yang paling afdal ya jam 9. Jadi meninggalnya sekitar jam 9-an ya, waktu duha namanya ya, walaupun waktu duha itu kan jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Tapi yang paling bagus kalau kita ngerjain sholat duha, di kitab-kitab saya baca rub'un nahar, seperempatnya siang. Seperempatnya siang sekitar jam berapa? Kalau dilihat jamnya sekitar jam 9. Oke, bagus Pak Saudara, kita kalau mau sholat duha itu cari waktu sekitar setengah 9, jam 9. Walaupun jam 7 Bapak ya sholat duha udah sah. Ya, udah sah tuh. Jam 7 udah dapat duha. Ya, tapi kalau nyari yang terbaik ya jam setengah 9, jam 9, setengah 10. Ya, itu rub'un nahar jam 9 lah. Jam 9. Banyak ulama-ulama tuh salafus sholih kalau sholat duhanya sekitar jam 9. Kalau jam setengah 7 dia sholatnya sholat apa namanya? Isyraq. Jam 6, jam setengah 7 di sholat tuh sholat apa namanya tuh? Sholat isyraq. Kalau kita sholat subuh ya, ya kok sholat isyraq ini orang pakai kunut masalahnya gitu. Kita kata ya Allah, ini orang cakep banget dah, setengah 7 udah sholat. Nah isyraq nih jam 6 udah sholat, oh sholat isyraq nih. Pas rakaat terakhir iktidal yang di akhir baca kunut dia. Berarti subuhnya kesiangan nih gitu ya. Jadi jangan sampai pada kesiangan subuhnya. Sebab sekarang subuh itu emang sekitar jam 4 lewat 10, lewat 15 seperti itu. Ya, kebetulan menjelang subuh dihujanin lagi. Nah, enak banget udah tidur ya. Nah, tapi jangan sampai kita ketinggalan. Tak kalau mau tidur habis subuh aja dah. Itu. Jadi kadang-kadang kita tidur udah malam jam 2, jam 3 ya subuh ketinggalan. Jangan sampai subuh ketinggalan ya, kita usahakan subuh berjamaah
Sebab itu sholat yang paling istimewa, sholat subuh berjamaah. Ya, makanya yang lain-lain boleh kita tinggalin, tapi kalau subuh jangan ditinggalin sholat berjamaah. Ya, subuh. Nah, nanti tambah lagi isya berjamaah jangan ditinggalin. 2 tuh kita jaga benar. Isya berjamaah, subuh berjamaah, subuh berjamaah, isya berjamaah. Udah istimewa itu, Pak. Ya, kalau ditambahin yang lain lebih istimewa lagi. Ini Nabi wafat saat duha, hari Senin. Yaumal Isnain tuh, jadi wafatnya hari Senin. Ats-tsaniyah asyara min syahri Rabi Awal. Tanggalnya tanggal 12, bulannya bulan Rabiul Awal. Berarti sama dengan maulidnya, lahirnya. Jadi Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Cuma Qubaila Fajrin, sebelum fajar. Jadi menjelang fajar Rasulullah lahir. Tapi kalau meninggal dunia waktu duha. Itu sama pada saat Nabi datang ke Madinah. Jadi Nabi hijrah pas sampai kota Madinah tuh, pas pintu kota Madinah, tapal batasnya masuk ke Madinah itu waktu duha, tanggal 12 ya Rabiul Awal hari Senin juga. Nah, kemudian meninggalnya pas waktu duha juga. Kemudian hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi Senin itu istimewa. Makanya Nabi ketika ditanya, kenapa Rasulullah ya puasa hari Senin? Lalu jawab Rasulullah, karena hari Senin adalah hari lahirnya saya. Makanya saya puasa. Berarti Nabi ngadain maulid. Ya, maulid Nabi caranya dengan apa? Dengan puasa. Jadi kan orang ngadain maulid beda-beda, macam-macam. Ya, jadi maulidnya Nabi dengan cara apa? Yaitu dengan cara berpuasa. Makanya ya kita udah ya seharusnya untuk memperingati maulid Nabi. Nah, mungkin kalau kita ada kumpul baca kisah maulid, kemudian ya ada lagi ntar kita baca Quran, ada nanti makan. Nah, itu caranya ya emang beda-beda, macam-macam. Daerah-daerah juga begitu, macam-macam cara maulidnya. Nah, maulid Nabi ya, Nabi itu memperingati hari lahirnya dengan caranya berpuasa. Tiap hari Senin ketika ditanya kenapa Rasulullah ya berpuasa pada hari Senin, karena di hari inilah saya dilahirkan. Nah, kebetulan beliau wafat juga pada hari Senin, tanggalnya tanggal 12, bulannya bulan Rabiul Awal, tahunnya ihda asyrata min hijrati sallallahu, tahun ke-11 dari hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahun yang ke-11 dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi misli syahri, sama bulannya, wal yaumi harinya, wal waqti waktunya, alladzi dakhala bihil madinata, saat Nabi masuk kota Madinah. Jadi Nabi masuk kota Madinah tuh Bapak Saudara sama saat Nabi meninggal dunia, wafat. Yaitu bulannya bulan Rabiul Awal, harinya hari Senin, waktunya waktu duha. Yauma hajaru ilaiha, pada hari Nabi hijrah ke kota Madinah. Qala Anasun radhiyallahu anhu, berkata sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhokan buatnya, lamma kanal yaumul ladzi qadima fihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al Madinata, tatkala hari saat kedatangan Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah, itu katanya ado amin hakul syai'in, semua segala sesuatu yang ada di kota Madinah bercahaya. Tuh, jadi pas banget Nabi datang tuh hijrah dari kota Mekah sampai kota Madinah, semua yang ada di kota Madinah bercahaya. Batu, kerikil, pohon, apalagi yang namanya manusia, semuanya sudah siap menyambut Nabi dengan qasidahnya yang begitu indah. Tola'al badru alaina min saniyatil wada'i, dan seterusnya. Ya, itu makhluk-makhluk Allah semua menyambutnya. Ya, sehingga kata Anas bin Malik, saat kedatangan Nabi Muhammad di kota Madinah, semua yang ada di Madinah bercahaya. Nah, kebalikannya,
Falamma kana al-yaumul ladzi mata fihi, tatkala hari wafatnya Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, azlama minha kullusan, semua gelap. Ya. Jadi kalau Nabi datang ke kota Madinah semuanya bercahaya. Nah pada saat Nabi wafat, semua yang ada di kota Madinah apa? Gelap. Tandanya apa? Berduka. Jadi berduka semuanya. Semua berduka, bukan manusia saja, semua. Ya, itu yang disebut kullu syai', segala sesuatu bentuknya apa saja. Ya, itu semuanya merasa duka sehingga kota Madinah gelap. Ya, itu satu isyarat bahwa ya berduka semuanya. Kita jangankan Nabi yang wafat, ya ulama aja yang wafat, masya Allah, kita itu harus berduka. Ya, jadi kalau kita kagak berduka, malam yahzan bi mautil alim fahuwa munafik. Begitu. Siapa-siapa yang tidak berduka cita, tidak punya rasa sedih ketika ada orang alim meninggal dunia, ketika ada ulama meninggal dunia, fahuwal munafik, maka dia termasuk orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Ya apalagi Nabi Muhammad, makanya kota Madinah gelap saat itu, menandakan gelap di situ apa? Bersedih, semuanya bersedih. Segala sesuatu termasuk kerikil, pasir-pasir, gunung-gunung yang ada di Madinah bersedih semuanya. Kenapa? Dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana umruhu, dan adalah umur Nabi Muhammad yauma mata, saat meninggal dunia, salasan wasittina sanatan, yaitu usianya 63 tahun. Wa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW wafat antis zaujatin, meninggalkan 9 istri. Jadi saat Nabi Muhammad wafat, Nabi meninggalkan 9 istri. Jadi masih hidup tuh semuanya 9 istri Nabi Muhammad SAW, yang disebut dengan Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Walaupun Nabi Muhammad sudah meninggal, tetap ya istri-istri Nabi tidak boleh dinikahkan sama siapa saja. Sebab istri Nabi itu kedudukannya adalah Ummul Mukminin, ibunya orang yang beriman. Sehingga ya kalau kita kepada ibu tidak boleh kita menikah. Ya, walaupun Siti Aisyah dalam satu ya, hikayat itu diceritakan ya meninggal dunianya Nabi, wafatnya Nabi, Siti Aisyah saat itu usianya masih muda banget, Pak. Masih 17 tahun. Gitu. Dan Siti Aisyah itu cantiknya masya Allah. Ya, Nabi manggilnya ya Humairah. Ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Tapi Siti Aisyah tidak boleh menikah lagi. Ya, nggak ada satu sahabat pun yang berani untuk menikahkan Siti Aisyah. Ya, itu begitu. Begitu juga istri-istri yang lain. Ya, karena dia sebagai Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Minhunna, di antara 9 istri Nabi itu siapa? Satu Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq. Aisyah putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhunna ajma'in. Dakhala alaiha bikron, Nabi menikah dengan Siti Aisyah masih dalam keadaan gadis. Wahia bintu tis'i sinina, usia Siti Aisyah saat itu 9 tahun. Jadi 9 tahun itu menurut orang-orang Arab saat itu udah dewasa, Pak. Yang disamain sama orang kampung baru di sini. Ya, 9 tahun masih anak-anak. Ya, begitu. Kalau kebiasaan orang Arab itu bukan Siti Aisyah aja. Jadi ya saya baca dalam kitab itu ya memang orang-orang perempuan kalau gadis usia 9 tahun di sana udah pada menikah. Begitu. Ya, udah pada menikah. Nah, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Aisyah, saat itu Siti Aisyah gadis, usianya baru berapa tahun? 9 tahun. Dan umumnya ya di masyarakat Arab, perempuan kalau usia 9 tahun udah dewasa, perawakannya udah ya besar, sehingga ya bukan Siti Aisyah aja, banyak juga perempuan-perempuan yang lain yang udah menikah. Nah, seperti itu.
Walam yatazawwaj bikran ghairaha, dan Rasul tidak pernah menikah kepada seorang gadis selain Siti Aisyah. Jadi yang lainnya itu Nabi Muhammad menikah udah janda semuanya. Ya, tidak ada yang gadis kecuali Siti Aisyah. Dan Nabi menikah itu bukan karena keinginan Nabi, semuanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus digarisbawahi. Ya, sehingga jangan ada nanti kita punya pikiran-pikiran yang tidak baik. Ya, kan kadang-kadang ada orang yang tidak suka. Nah, ada pikiran-pikiran yang tidak baik. Nabi itu menikah itu atas perintah Allah dan ada unsur-unsur dakwah semuanya. Ya, jadi itu semuanya ada unsur dakwah dan ada makna-makna filosofi tersendiri. Sehingga Nabi menikah bukan berdasarkan keinginan Nabi, tapi Nabi menikah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi disuruh menikah dengan Siti Aisyah itu juga karena Allah yang merintahkan. Begitu. Ya, jadi nggak ada tuh ya keinginan Rasulullah SAW. Walam yatazawwaj bikran ghairaha wa kanat ahabban nisa ilaihi, dan ada Siti Aisyah termasuk wanita yang paling dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhunna, dan di antara mereka lagi setelah Siti Aisyah siapa? Hafsah bintu Umar ibnil Khattab. Ada lagi istri Nabi namanya Hafsah, putrinya Umar bin Khattab. Jadi Abu Bakar punya putri namanya Siti Aisyah. Ya, Umar bin Khattab punya istri namanya Hafsah. Ya, itu juga istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping sahabat juga dia sebagai apa? Sebagai mertua. Tuh. Jadi Abu Bakar sahabat Nabi juga mertua Nabi. Umar bin Khattab sahabat Nabi juga mertua Nabi. Ya Bapak ya. Itu karena anaknya Hafsah itu anak dari Umar bin Khattab menikah ya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna ajma'in. Wa kana talaqaha, kemudian Nabi pernah menceraikan Hafsah. Fa'atahu Jibril alaihissalam, kemudian didatangi sama malaikat Jibril alaihissalam. Wa qala, lalu malaikat Jibril berkata, innallaha ya'muruka an turaji'ah, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk supaya kamu rujuk kembali kepada Hafsah. Tuh. Sampai rujuk aja itu perintah dari Allah. Jadi Hafsah pernah menikah dengan ya Nabi Muhammad. Kemudian dalam satu perjalanan pernikahannya ya itu sempat ya tolak, sempat cerai. Nah, ini menandakan bahwa cerai boleh. Jadi Nabi melakukan hal itu sebagai salah satu bentuk hukum, gitu Bapak Saudara. Ya, itu. Jadi memang ada syariat semuanya. Seperti Nabi makan, itu menandakan makan boleh. Nabi sebenarnya kalau nggak makan juga kuat. Nabi nggak makan 1 tahun kuat. Nah, begitu. Jadi ya makannya Nabi itu menunjukkan bahwa boleh. Sebab kalau Nabi kagak makan, repot ntar kita. Berarti makan nggak boleh. Nabi tidur, sebenarnya Nabi nggak tidur pun dia mampu kuat. Nah, itu menandakan bahwa tidur boleh. Ya, begitu. Jadi Nabi makan, Nabi tidur, cuma beda doang. Nabi sama kita beda cara makannya. Gitu. Kalau Nabi makannya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan. Nabi tidurnya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Begitu. Ya. Jadi ini menandakan hukum semuanya. Nabi pernah menikah dengan Hafsah, kemudian Nabi mentolak, mencerai. Setelah itu malaikat Jibril datang lagi. Ya. Allah kirim salam kepada kamu wahai Nabi Muhammad untuk rujuk kembali kepada Hafsah. Nah, rujuk. Berarti cerai boleh, rujuk boleh. Sehingga nanti kalau misalnya ada umat Nabi Muhammad yang melakukan hal itu, oh dia pernah nikah, setelah nikah dia cerai, setelah cerai mau balik lagi, rujuk lagi, boleh. Apa-apa, makanya nanti ada tolak 1, tolak 2, ada tolak 3. Tolak 1 namanya tolak roj'i, tolak 2 namanya tolak roj'i, tolak 3 namanya tolak bain. Kalau tolak bain, nah itu dia udah ya sulit sekali untuk ya bisa balik lagi. Ya, kecuali dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Walaupun masih dibolehkan. Kalau tolak 3 boleh kita kembali lagi, tapi syaratnya berat. Di antara syarat itu istrinya harus nikah dulu sama orang lain. Dan setelah nikah dia harus melakukan hubungan
suami istri. Nah itu setelah itu baru diceraikan lagi sama suami yang barunya. Nah selesai ya nanti ya iddahnya baru suami lama nikahin. Kan berat tuh. Ya itu namanya tolak bain namanya. Ya. Makanya Bapak Saudara jangan suka mempermainkan kata-kata tolak ya orang laki. Ya sebab hanya orang laki yang diberikan hak tolak. Kalau orang perempuan mau ngomong tolak 100 kali juga nggak ada masalah. Ya, bang cerain gua bang cerain gua bang, 1000 juga nggak apa-apa, biarin aja. Ya begitu. Tapi orang laki hati-hati. 1 kali Bapak bilang saya tolak kamu, jatuh 1. Bilang lagi saya tolak kamu, jatuh 2. Saya tolak kamu, jatuh 3. Hati-hati. Marah sedikit tolak, marah sedikit tolak. Wah, ini bahaya ini. Ya. Jadi jangan sampai kita terpengaruh. Dan memang setan khusus yang menggoda orang tolak ada. Ya begitu. Nah makanya walaupun marahnya kita sama istri bagaimana marahnya dah. Pokoknya marah banget udah. Tetap masalah tolak jangan suka diucapkan. Ustaz, saya kan ngomong tolaknya lagi marah Ustaz. Iya emang lagi marah, masa lagi baik-baik ya. Nah begitu. Gak mungkin lagi baik-baikan. Ya gue tolak lu ya. Ya gak mungkin. Biasanya lagi marah sehingga muncul ya itu ucapan tolak. Jangan Bapak Saudara, jangan. Ya begitu. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa rujuk kembali boleh. Nah ini contohnya. Innallaha ya'muruka, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu wahai Nabi Muhammad anturaji'aha, untuk kamu rujuk kepada Hafsah. Fa innaha, karena sesungguhnya Hafsah ya putri daripada Umar bin Khattab itu wanita yang bagus ibadahnya, shawamatun yang rajin puasanya, qawamatun yang rajin qiyamul lailnya. Tuh, ini shawamah. Jadi di antara istri Nabi yang paling rajin puasanya itu Hafsah. Istri Nabi yang paling rajin qiyamul lailnya siapa? Hafsah. Sampai-sampai kata Allah, yuk kamu rujuk aja lagi. Ya, karena itu Hafsah termasuk perempuan yang rajin puasa dan rajin qiyamul lailnya. Wa innaha, dan sesungguhnya Hafsah itu min azwajika, termasuk nanti istri kamu fil jannah, di dalam surga. Nanti ya kembali lagi di dalam surga. Ya Hafsah itu akan menemani kamu. Walaupun banyak bidadari di dalam surga, tapi suami nanti akan ketemu lagi dengan istrinya, dan istrinya itu akan lebih cantik lagi kebanding daripada bidadari yang ada di surga. Tuh, makanya Bapak Saudara nanti ya ketika Bapak kita semuanya ketemu dengan istri kita, ternyata kita nggak kenalin, itu istri kita akan lebih cantik lagi daripada bidadari, dan dipoles lagi menjadi gadis kembali ya dalam usia yang relatif muda. Tuh, begitu ya. Jadi nenek-nenek nggak ada di surga Pak, nggak ada ya, nenek-nenek nggak ada di surga ya. Kalau seandainya istri kita udah tua, kita udah tua, nanti Allah poles lagi menjadi muda. Nah, begitu, Masya Allah. Itu yang namanya apa? Namanya surga. Dan tidak seperti di dunia. Kalau kita kan lama-lama di dunia itu tua. Dari usia 20 tahun, nanti lama-lama 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Ya, bisa 90 tahun tua, makin lemah. Tapi kalau di surga, kita makin lama bukan makin tua, makin gagah, makin cakep, makin ganteng, makin cantik. Tuh, itu surga. Di kitab dijelaskan begitu. Ya, begitu. Jadi nggak ada yang namanya surga itu kalau udah 10 tahun pada tua di surga. Enggak. Ya, begitu. Oh, nanti kita tinggal di surga kalau udah 100 tahun udah pada kakek-kakek nenek-nenek semua. Enggak. Ya. Jadi ya semakin lama semakin gagah, semakin baik, semakin ganteng, semakin cantik. Begitu orang yang hidup di dalam surga. Ya, jadi itu nanti Hafsah katanya ya termasuk istri kamu yang akan menemani kamu kembali di dalam surga. Itu alasannya. Makanya akhirnya Nabi merujuk kembali. Ini juga syariat bahwa suami kalau udah mencerai istrinya bisa rujuk kembali.
Cukup saya kira Bapak Saudara, nanti baru wa awwalu man tazawwaja bi Khadijah dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.